Iya, di situ tuh kan nyimpankan punya orang. Bukan punya dia sendiri. Oh, oke. Iya, dia ngurus perkaranya si A, hakimnya ini uangnya di store ke dia. Oh, begitu. Jadi polanya, ini gila ini polanya. Mahfud MD meyakini uang 920 miliar dan emas 51 kg yang ditemukan di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung Sarof Rikar hanyalah titipan. Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam channel YouTube-nya pada Selasa 29 Oktober 2024. Analisis Mahfud, uang bernilai fantastis itu titipan dari orang berperkara yang belum diserahkan kepada hakim. Dalam pernyataannya, mantan Menko Polhukam ini yakin uang bernilai hampir 1 triliun itu bukan milik pribadi Sarof. Hal itu karena dulu di Mahkamah Agung, Sarof bukanlah seorang hakim, melainkan menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Adapun dalam perkara ini, Sarof disebut Nah, dan itu artinya apa? Sindikatnya luar biasa di Mahkamah Agung itu. Nah, yang terakhir itu, yang kasus Tanur itu. Kan gila juga ya, siapa? Rikar itu siapa namanya? Sarof Rikar. Sarof Rikar, ya. mantan Kepala Badan Litbang dan Diklat Mahkamah Agung. Itu bayangkan. Jadi, korupsi hakim itu, kalau sudah sindikat, itu uangnya ada yang nyimpankan di luar hakim. Nanti diambil sesudah pensiun atau sesudah pindah atau sesudah merasa aman baru dicuci. Itu opsi lain, Pak. Karena kan kalau Sarof ini kita lihat justru dia menyimpan di rumahnya, Pak, selama kurang lebih 10 tahun dari 2012 sampai 2022 ya, Pak ya. Iya, di situ tuh kan nyimpankan punya orang. Bukan punya dia sendiri. Oh, oke. Iya, dia ngurus perkaranya si A, hakimnya ini uangnya di store ke dia. Oh, begitu. Jadi polanya, ini gila ini polanya. Saya sudah sering ceramah loh, pola-pola di mana hakim itu korupsi, lalu uangnya dititipkan ke orang lain, ke temannya, ke sopirnya, gitu. Di atas namakan orang lain dulu. Saya dulu pernah cerita di sebuah tempat. Itu kan dia korupsi besar-besaran. Sampai uangnya terhimpun 47 M gitu, atas nama dia. Ini hakim nih? Hakim, Oke. hakim, ketua pengadilan, gitu, di Jawa Timur. Begitu ada itu dulu undang-undang KPKPN dulu. Sebelum KPK kan ada KPKPN. Semua harus lapor kan. Nah, uang yang atas nama dia ini tiba-tiba di atas namakan temennya. Karena dia takut kan. Saya kalau ndak lapor kena karena atas nama saya, tapi kalau saya lapor lalu ditanya uang dari mana begini banyak waktu itu. Akhirnya apa? Dititipkan temennya, tapi dia yang pegang ceknya setiap keluar harus saya yang yang nulis ceknya, kamu yang tanda tangan. Nah, begitu dia pensiun, temennya ini lari. Temennya ini lari. Istrinya juga dibawa sama dia. Lari uang atas nama dia udah bawa ya? Dia miliki ya? Diancam, itu kan uang saya. Enggak atas nama saya. Kalau enggak berani lapor, kamu enggak berani lapor. Enggak berani lapor. Ketangkap. Akhirnya apa? Dia mati merana. Istrinya pergi, anaknya pergi. Si bapak hakim ini? Iya. Nah, itu cerita yang model-model hakim itu nitip uang ke saudaranya, ke sopirnya. Ya terkadang sopirnya juga main dengan istrinya tapi tidak berani berkutik juga negur sopirnya. Kenapa? Karena dia pegang uangnya dia. Kalau kamu main-main ke saya, nih bisa dibuka oleh sopir ya? Bisa dibuka sama dia. Dan itu kasus ini udah dimuat di majalah loh. Ada seorang pejabat di Kejaksaan Agung, istrinya kawin dengan sopirnya gitu. Kenapa? Sudah tahu dia dibiarin aja karena takut. Jadi modus umum itu Pak terjadi. Modus umum, korupsi itu dititip. Berarti Pak kasus Sarof Rikar ini yang 920 miliar lebih, lalu ada emas 51 kg emas itu belum tentu itu punya dia semua ya? Oh, saya yakin bukan punya dia. Dia kan bukan hakim. Betul. Dia hanya pejabat. Dia PNS, betul. Sama dengan sekretaris Mahkamah Agung kan bukan hakim. Iya. Yang kemudian korupsinya sangat besar itu. Kan bukan hakim mereka.
Dia ngurus perkara ke orang, bagi ke hakim. Sama dengar si Zarov ini kan, dia kan yang kita baca di beritanya, ini uang untuk perkara ini uang untuk perkara ini. Betul. Sudah sejak tahun 2012. Sampai 2022, Pak, 10 tahun, Pak. Iya, itu pun mungkin hanya yang belum dibagi, yang lain sudah dibagi. Iya kan? Begitu itu ya? Yang belum dibagi, sudah ada catatannya, ini perkara untuk ini, perkara ini. Ya, dan itu tertangkap karena yang Surabaya itu kemudian diselidiki. Dikejar karena kok bisa membebaskan orang nggak masuk akal, dicari oleh kejaksaan, ketemu. Dan Pak sudah pensiun masih juga melakukan itu ya? Itu artinya kan sudah pensiun 2 tahun lalu, kemudian dia masih menjadi orang yang dipercaya untuk mengurus kasus di Mahkamah Agung. Iya, bisa saja dipercaya karena dianggap dia berhasil kan mengkoordinasikan itu. Selama ini efektif mungkin ya? Iya, sehingga mafia-mafia itu bisa saja nyandra. Kamu saya titip perkara ke ini. Oh, saya sudah pensiun, nggak bisa, pokoknya harus bisa. Kan bisa aja begitu. Kalau orang sudah terlanjur salah kan bisa disandera begitu. Katakanlah dia mau berhenti, tapi karena sudah mafianya terbentuk, nggak bisa dia mengelak. Mau bertobat pun tidak bisa. Begitu ya? Oleh sebab itu hati-hati ya kepada teman-teman di mana aja lah di instansi. Kalau Anda berbuat salah, nanti Anda tersandera. Mau bertobat pun susah. Ya kayak itu, kayak Zarov itu. Sejak tahun 2012. Nah, itu sebenarnya menarik kalau dari uang 1 triliun itu ya, dicari lagi ini perkara untuk siapa saja dulu gitu kan. Perkaranya dibuka lagi. Itu makanya Pak, kalau kita lihat 10 tahun, kan banyak sekali, bisa 10 sampai ratusan perkara Pak itu akhirnya diatus oleh vonisnya oleh Zarov ini. Iya. Bagaimana itu? Apakah kejaksaan harus membuka itu kasus satu persatu supaya ketahuan uang itu dari mana, siapa yang memberikan? Menurut saya iya, ya kejaksaan harus buka itu. Itu kan yang saya lihat ya. Waktu penggeledahan itu kan ada catatan ini perkara ini yang belum diberikan kan gitu kan. Harusnya diberikan ke sini, harusnya diberikan ke sini, kan? Betul. Nah, itu dibuka lagi perkaranya, bukan diperkarakan dulu ya. Dibuka, dipelajari kasusnya. Nah, itu bisa juga disidangkan kembali kalau menyangkut orang yang tidak bersalah dihukum karena menjadi kambing hitam. Karena penyuapan itu tidak salah, tolong dia dihukum, dibayar hakimnya. Itu bisa PK. Tapi persoalannya di dalam hukum itu kalau terdakwa itu bebas, ya itu jaksa tidak boleh PK menurut aturan gitu. Nah, tetapi ini bisa dibuka lagi. Saya kira pemerintah bisa memulai dari kasus ini ya, dari Kejaksaan Agung bisa, Mahkamah Agung juga bisa membuat timnya sendiri. Ya, orang berharap Pak bahwa ini bisa jadi kunci untuk membuka mafia peradilan yang lebih besar. Karena kalau lihat jumlah kasusnya sangat banyak kasusnya yang bisa dibuka. Lalu kemudian orang-orangnya masih bisa ditanyakan, masih bisa ditelusuri.